Alhamdulillah Persijap Jepara akhirnya lolos babak 8 besar. Setelah pertandingan melawan Adiaksa berakhir seri 0-0, Persijap memastikan diri untuk menyusul Persiraja Banda Aceh lolos ke babak 8 besar. Kira-kira siapa lagi yang lolos ke babak 8 besar? Yuk kita intip lebih dalam lagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pertandingan pada minggu ke-15 ya, pekan 15, akhirnya Persijap mampu lolos ke babak 8 besar. Kita mencoba untuk mengintip pertandingan-pertandingan lain dan siapa saja yang lolos babak 8 besar. Pada pagi hari ini kita coba obrolin 2 poin. Poin pertama, Persijap dan Bayangkara FC lolos dari grup B ini. Kira-kira siapa yang akan menyusul? Poin kedua, tim mana lagi nih yang sudah lolos ke babak 8 besar dan tim mana juga yang akan berpeluang untuk menyusul ke babak 8 besar. Yang pertama, Persijap Jepara dan Bayangkara FC akhirnya mampu menuntaskan laga manis di akhir pekan ke-15 ya. Pada laga ke-15 kemarin akhirnya Persijap Jepara mampu menahan imbang Adiaksa dengan skor 0-0. Dan skor itu tentunya membuat Persijap Jepara lolos ke babak 8 besar. Karena secara head to head kita menang melawan Adiaksa, kita unggul karena di pertandingan perdana kita bisa meraih kemenangan 1-0 di kandang Adiaksa. Selanjutnya di laga kedua kemarin di kandang kita, Nganyari Stadion GBK Jepara, kita mampu menahan Adiaksa dengan skor 0-0. Dan itu cukup untuk memastikan Persijap Jepara lolos ke babak 8 besar. Sementara peringkat Persijap Jepara sendiri ada di nomor 2 dengan total 28 poin ya. Kemudian Bayangkara FC juga lolos ke babak selanjutnya, babak 8 besar, karena meningkati peringkat pertama dengan skor 30 poin. Sudah tidak terkejar ya, baik Bayangkara maupun Persijap. Sebenarnya Persijap masih bisa turun ke peringkat ketiga, misalkan nanti di game terakhir, laga pamungkas di laga ke-16 ya, karena Persijap sendiri akan bertemu dengan Bayangkara FC. Jadi akan menjadi penentuan siapa pemuncak klasemen akhir di grup ini. Misalkan kita Persijap Jepara mampu mengalahkan Bayangkara FC, pasti Persijap yang akan menjadi pemuncak klasemen di akhir penyisian babak grup ini ya. Tapi misalkan seri, kalau seri tetaplah di nomor 2, paling selisih gol dengan PSIM Jogja. Kalau PSIM Jogja lolos ke babak selanjutnya. Karena memang di grup ini masih ada Adiaksa dan PSIM Yogyakarta yang masih berebut atau berjuang untuk lolos ke babak 8 besar. Di pertandingan terakhir nanti Adiaksa akan melawan Perseka Tegal, kemudian PSIM Jogja akan melawan Persiku Kudus. Di laga ke-15 kemarin Persijap ketemu Adiaksa skor 0-0, kemudian PSIM Jogja sendiri sebenarnya bisa ya langsung lolos kalau kemarin menang melawan Persikat, cuman memang belum hoki, belum rezeki karena skor 0-0 didapat PSIM Jogja ketika bertandang ke Persikat Tegal. Tidak apa-apa, masih ada laga terakhir, tapi kita belum tahu juga siapa yang akan lolos karena di laga terakhir nanti akan menjadi penentu di grup ini siapa yang akan menyusul Bayangkara dan Persijap Jepara. Apa PSIM Jogja, apa Adiaksa FC. Karena PSIM Jogja dikabarkan pelatihnya Coach Seto harus diistirahatkan oleh manajemen klub. Kurang tahu pasti diistirahatkan, dipecat atau lain sebagainya, cuman kabarnya, beritanya diistirahatkan dan diganti sementara oleh asistennya yang bernama Erwan Hendarto dalam laga-laga ke depan termasuk melawan Persiku di laga pamungkas grup ini. Kita lihat ya. Poin kedua yaitu klub-klub mana saja nih yang sudah memastikan diri lolos selain Persiraja Banda Aceh, Persijap Jepara, Bayangkara FC.
Kita lihat ya lebih dalam lagi, kita tengok dulu dari grup A. Grup A sendiri jelas Persiraja Banda Aceh yang sudah memastikan lolos pada pekan ke-14, pada laga ke-14 Persiraja Banda Aceh sudah memastikan diri untuk lolos pertama kali ya, tim pertama yang lolos dengan perolehan poin waktu itu 30 poin. Di laga ke-15 kemarin menang lagi Persiraja Banda Aceh, akhirnya mengkoleksi 33 poin dan sementara ini berada di peringkat pertama di grup A ini. Ya dihitung itu ya masih peringkat pertama, pasti juara grup ini, tidak tergeserkan lagi ya. Dan di posisi kedua 3 tim yang sudah pasti lolos di grup A ini, Persiraja Banda Aceh. Yang kedua adalah PSKC Cimahi dengan perolehan skor 27 poin ya. Karena terakhir pertandingan antara Cimahi, PSKC Cimahi melawan Persikota kalah. Akhirnya PSKC Cimahi lolos menemani Persiraja Banda Aceh, kemudian disusul oleh PSPS Pekanbaru dengan perolehan poin 26. Di laga terakhir PS Pekanbaru mampu mengalahkan PSMS Medan, klub langganan Liga 1 ya, PSMS Medan ya, dan memupus asa PSMS Medan untuk bisa lolos ke Liga 1 musim ini karena tidak mampu lolos ke babak 8 besar, tertahan oleh PSPS Pekanbaru. Sebenarnya poinnya masih selisih 3, cuma secara head to head PSMS Medan dan PSPS Pekanbaru, PSMS Medan kalah. Jadi memang tidak bisa menyusul, walaupun nanti di pertandingan terakhir PSMS Medan menang dan PSPS Pekanbaru kalah dengan Persiraja, ya sudah tidak berpengaruh. Jadi sudah otomatis di grup A sendiri diwakili oleh Persiraja Banda Aceh, PSKC Cimahi dan PSPS Pekanbaru. Kita lihat di grup B seperti yang diceritakan di awal tadi, grup B diwakili oleh Bayangkara FC, Persijap Jepara, dan yang nomor 3 belum tahu ya, karena memang grup ini akan diwakili 3 tim sama seperti grup A, jadi kita belum tahu, masih ditunggu di laga terakhir antara PSIM Jogja dan Adiaksa siapa yang lolos. Kita tunggu sampai 11 Januari besok. Kemudian di grup C sendiri kita tengok juga, di grup C ini sebenarnya diwakili hanya 2 grup, beda dengan grup A dan grup B yang diwakili 3 grup. Karena memang tim yang bermain di grup C ini hanya 8 tim ya. Kalau yang lain kan 9 tim, tapi di grup C ini cuma 8 tim, jadi diwakili hanya 2 grup. Yang sudah memastikan diri lolos adalah Persela Lamongan dengan torehan poin di laga terakhir kemarin, minggu kemarin, totalnya 26 poin ya. Jadi masih ada 3 tim yang masih berkejaran, saling berjuang, saling mengalahkan untuk menemani Persela dari grup C ini. 3 tim itu adalah Persibo Bojonegoro, Persepal Palu, dan terakhir adalah Delta Sidoarjo yang berada di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Di Persibo sendiri 23 poin, Delta Sidoarjo dan Persipal Palu ada di 34 dengan 22 poin. Di laga terakhir nanti Persipal Palu akan berhadapan dengan Persipura, kemudian Delta Sidoarjo akan berhadapan dengan Persibo Bojonegoro. 2 game ini akan menjadi penentu siapa yang akan menemani Persela Lamongan untuk lolos ke babak 8 besar mewakili grup C ini. Kita tunggu karena di laga terakhir masih menyisakan 2 tim untuk bisa lolos ke babak 8 besar. Di grup B sendiri masih ada berjuang PSIM Jogja dan Adiaksa. Di grup C sendiri ada berjuang Persibo Bojonegoro, Persipal Palu, dan Delta Sidoarjo. Kita tunggu siapa yang akan mewakili grup B dan siapa yang akan mewakili grup C di sisa slot 3 dan 2. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.